Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nashkuruhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وبلغ رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah Masjid Baitur Ridwan rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Jalil wa Rabbul Ghafur yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya sehat wal afiat, nikmat panjang umur, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di bulan suci Ramadan di Jumat pertama melalui khutbah Jumat yang singkat kali ini. Khatib berwasiat kepada diri pribadi, umumnya kepada hadirin, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu bimtithali awamirillah, dengan menjalankan seluruh instruksi dari Allah, baik ibadah puasa, zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan menjauhi segala larangannya dengan penuh keikhlasan. Ibadallah rahimakumullah, tema khutbah singkat kali ini adalah Ramadan, bulan pembinaan bagi orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita ikuti pembinaan atau diklat pendidikan latihan yang selama 1 bulan ini, yang SK-nya Al-Baqarah 183 sampai 187. Mari kita ikuti pembinaan ini dengan sebaik-baiknya. Di antaranya, mari kita laksanakan serangkaian ibadah yang ada bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, saya mengajak kepada diri pribadi dan umat hadirin, mari kita laksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan seluruh anggota tubuh kita dari maksiat, menahan mata kita dari maksiat, menahan lisan kita dari menggunjing, membicarakan orang lain, namimah, mengadu-adu domba dan lain sebagainya. Seluruh anggota tubuh kita, panca indera kita jaga, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang akan menghapuskan pahala puasa kita. Seperti apa puasa yang berhasil, yang sungguh-sungguh? Yaitu puasa yang sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu yang bisa tazkiyatun nafsi, puasa yang bisa membersihkan jiwa kita, membersihkan zahir dan batin kita, min amradil qalbiyah, dari berbagai macam penyakit batin. Inilah puasa yang berhasil, puasa yang sungguh-sungguh bisa menghilangkan, bisa membersihkan penyakit-penyakit batin kita. Imam Ghazali mengatakan, mari kita bertahalli dan bertajalli. Bertahalli artinya mengosongkan hati kita dari sifat-sifat tercela,
baik itu ria, sum'ah, hasud dan lain sebagainya. Setelah itu mari kita bertahalli, menghiasi hati kita dengan akhlakul karimah. Setelah itu kita bisa bertajalli, manunggalin kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ma'iyatullah, kebersamaan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ma'iyatullah itu ada dua. Pertama, ma'iyatun amah, kebersamaan Allah secara umum, dan tentunya kita menginginkan ma'iyatun khasah, kebersamaan dengan Allah secara khusus. Itulah orang-orang yang sudah membersihkan dirinya, hatinya dari penyakit-penyakit batin, lalu diisi dengan akhlakul karimah, maka akan bisa ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah Allah rahimakumullah, dengan puasa ini mari kita bersihkan hati kita dari penyakit batin. Sebagai contoh, ria, amal kita ingin kelihatan orang lain, atau sum'ah, ingin kedengaran oleh orang lain. Allah mencontohkan dalam surat Al-Baqarah ayat 264, perempuan orang yang beribadah, baik itu sholat, infak dan lain sebagainya, diiringi dengan ria, ingin kelihatan orang lain. Kama salis sofwanin ali turabun fa'asobahu wabilun fataruh qasda, seperti debu di atas batu yang licin lalu tertimpa oleh hujan yang lebat, maka nasib debu itu akan berhamburan, akan hilang. Begitu juga kalau kita ibadah karena ingin kelihatan oleh orang lain, ingin kedengaran oleh orang lain, maka nilainya tidak ada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya dengan puasa mari kita hilangkan penyakit batin ini. Contoh yang lainnya adalah penyakit batin adalah hasud. Ini pun harus kita hilangkan qalilan, sedikit demi sedikit, step by step, selangkah demi selangkah. Dengan puasa mari kita bersihkan penyakit batin kita, seperti hasud, dengki, tidak boleh melihat orang lain mendapatkan nikmat, selalu iri, atau dengan kata lain susah melihat orang lain senang, atau senang melihat orang lain susah. Itu orangnya hasud. Nabi mengatakan iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kul hasanat kama ta'kulun naru al hataba. Jauhilah penyakit hasud, maka sebenarnya hasud itu akan menghabiskan kebaikan kita, seperti api membakar kayu, maka kayu itu akan habis. Ibadah Allah rahimakumullah, mari kita laksanakan puasa kita dengan sebaik-baiknya, yang bisa membersihkan tazyinun nafsi, atau membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit batin. Atau sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Syaukani, puasa yang bisa tukassirus syahwat, bisa memecahkan syahwat. Sebab syahwat itu biasanya timbul dari makanan. Dengan adanya makanan timbullah syahwat. Dan insya Allah dengan mulai puasa kita mengurangi makanan di siang hari ini, dengan menahan tidak makan dan minum, insya Allah bisa mengeliminir, mengurangi syahwat kita, khususnya syahwat untuk kejahatan dan kemaksiatan. Selanjutnya puasa yang dikatakan yang baik adalah puasa yang sebagaimana dikatakan oleh Syekh Jamasyari, yaitu arda'un min mauqi'is, bisa menolak dari hal-hal yang akan membawa kepada kejahatan atau kemaksiatan. Ibadah Allah rahimakumullah. Setelah itu mari kita ikuti pembinaan Ramadan ini di malam harinya dengan melaksanakan sholat tarawih, yang mana sholat tarawih ini tidak ada di bulan-bulan yang lainnya selain Ramadan. Oleh karena kesempatan kita diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, kita ikuti sholat tarawih dari awal sampai akhir. Namun fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ketika 10 awal Ramadan masjid masih penuh, majlis-majlis masih penuh dengan orang berjamaah. Namun sayang ketika pertengahan 10 ronde kedua, apalagi babak finish, sudah banyak orang yang meninggalkan masjid. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengisi qiyamul lail dengan sebaik-baiknya dari awal sampai akhir. Justru menjelang akhirlah di situ ada Lailatul Qadar. Namun kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat, menjelang akhir bukannya masjid penuh dengan jamaah, tapi yang penuh adalah di pasar-pasar malam, di mall-mall. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ibadah Allah rahimakumullah,
setelah kita mengikuti sholat tarawih dan witir, di malam harinya setelah kita bangun tidur, sebelum melaksanakan ibadah sahur atau sesudah ibadah sahur, mari isi dengan sholat tahajud. Sebab Allah berjanji, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian dari malam mari kita melaksanakan tahajud, bertahajudlah, pasti Allah akan berikan maqam yang terpuji, maqaman mahmuda, maqam yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan manusia. Jangan sampai ketika kita waktu sahur hanya dipakai untuk makan saja. Bahkan ada sebagian daripada ahli surga kebiasaan adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah rahimakumullah, mari kita ikuti diklat pembinaan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Siang hari kita puasa, malam hari kita qiyamul lail, baik salat tarawih, witir, tahajud, tadarus Al-Qur'an. Dan nantinya kita laksanakan kewajiban kita, zakat, baik zakat fitrah atau zakat mal. Insya Allah kalau ini kita ikuti dengan baik, akan sukses menggapai derajat muttaqin. Itulah pembinaan yang berhasil menggapai mukmin muttaqin. Mukmin terbagi dua, ada mukmin fasik, mukmin yang suka melakukan dosa, ada mukmin muttaqin. Inilah yang kita idam-idamkan dengan mengikuti pembinaan Ramadan, kita gapai mukmin muttaqin. Selanjutnya dalam gramatika Ramadan dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, tentunya di samping muttaqin ayat berikutnya 184, in kuntum ta'lamun, kita harus menjadi orang yang berilmu, mengetahui. Sebab kita beriman dan bertakwa tanpa didasari dengan ilmu, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita, ibadah kita tanpa didasari dengan ilmu, Imam Ibnu Sa'd mengatakan, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardutatun la tuqbalu. Maka setiap orang yang beramal tanpa dasar ilmu, maka ditolak, tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita memperkokoh keimanan ketakwaan kita dengan melalui puasa, juga kita membanyak mencari ilmu. Terlebih-lebih di gebiar Ramadan, alhamdulillah banyak sekali fasilitas sarana untuk mendapatkan ilmu. Sebelum buka berpuasa kita ada acara ceramah, begitu sebelum tarawih ada ceramah, ataupun ketika menjelang sahur ada, itu pun ada ceramah agama. Pada subuh juga ada ceramah. Banyak sekali di bulan Ramadan ini kebiar Ramadan untuk menambah ilmu kita, tajdidul ilmi, menambah ilmu. Di samping tajdidul iman, menambah iman. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkatkan derajat orang yang beriman saja, tapi harus dengan berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Ibadallah rahimakumullah. Selanjutnya dalam gramatika Ramadan dari 183 sampai 87, ayat berikutnya adalah la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kita telah diberikan oleh Allah umur yang panjang, sehat walafiat. Mungkin saja tahun ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Oleh karenanya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan hati kita, syukur dengan lisan kita, syukur dengan perbuatan kita. Dan ketika syukur ini bisa kita lakukan dengan melalui sholat. Kita tingkatkan ibadah kita, syukur kita melalui sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik yang kualitasnya juga kuantitasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya di samping kuantitas jumlahnya, kualitas jangan sampai kita lupakan. Sebab yang pahala yang diterima oleh Allah, yang dinilai oleh Allah, ayyukum ahsanu amala, siapa diantarakan yang paling terbaik amalnya, bukan terbanyak. Oleh karena mari kita tingkatkan di samping kuantitas juga kualitas ibadah kita kepada Allah, bersyukur kita kepada Allah. Selanjutnya dalam gramatika Ramadan yang berikutnya ayat 187, Allah Subhanahu wa taala la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Ini adalah kesalehan sosial. Di samping kesalehan personal, mari kita tingkatkan juga kesalehan sosial di antara kita. Tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi mereka juga kita harus pentingkan. Bahkan ketika sholat kita selalu mendoakan terhadap saudara-saudara kita.
ketika kita mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan bukan hanya untuk kita, juga untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Keselamatan, kesuksesan, kenikmatan yang kita miliki sekarang, mari kita berbagi dengan yang lain. Ketika kita akhir sholat mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sambil kita menoleh ke sebelah kanan, ini menandakan bahwa kita mendoakan saudara kita sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita menoleh ke sebelah kiri mendoakan kepada saudara-saudara kita yang ada di sebelah kiri. Ini menandakan bahwa kita harus saling menebar perdamaian, menebar keselamatan, saling mendoakan di antara kita, bukan hanya untuk kita sendiri. Ibadah Allah rahimakumullah, sebagai Rasul khutbah singkat kali ini, mari kita gapai diklat kita di bulan Ramadan 1444 ini dengan menggapai mukmin yang muttaqin, keimanan yang diiringi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita menjadi mukmin yang alimin, yang mempunyai ilmu, yang syakirin, bersyukur, yang mengamalkan ilmunya, dan yang berbagi dengan sesama. Insya Allah kita akan menggapai keberkahan Ramadan, menggapai Lailatul Qadar, dan termasuk orang minal aidin al faizin, orang-orang yang kembali kepada sucian, dan orang-orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum bima fi min ayatil hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.